Terdengar, Pak. Oke, terdengar ya. Oke, baik. Teman-teman, sambil kita tunggu teman-teman yang lain untuk join, kita paralel saja mulai. Ya. Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Lagi pada di mana nih? Di rumah? Di rumah, Pak. Oke. Oke. Di rumah ya, sebentar ya. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Tadi pagi saya tidak bisa join karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Jadi saya harus berangkat pagi-pagi. Ya. Jadi harus meninggalkan teman-teman semuanya. Pergantinya hari ini. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa join juga tidak jadi masalah ya. Yang penting tadi pagi udah absen. Tapi kalau sama saya mah no problem lah ya. Yang penting ada kontribusi dari teman-teman semuanya. Ya. Baik, tentu saja kita mulai saja ke materi sesi 2. Sebentar saya share screen terlebih dahulu PowerPoint-nya. Sudah kelihatan? Nah, sepertinya ini sih harusnya dibahas di minggu kemarin. Ya, tapi kebanyakan sih minggu pertama kita apa saja yang didapat di dari teknik kompilasi. Nah, seperti yang sudah saya paparkan sebelum minggu lalu, itu teknik kompilasi itu lanjutan dari teori bahasa otomata. Ya. Nah, sebenarnya teman-teman kan sudah dapat ya dari bahasa otomata. Nah, sama siapa ke semester kemarin dosennya? Sama Bapak. Hah? Sama saya gitu? Masa sih? Iya, Bapak, Pak. Sama Bapak. Oh, sama saya gitu? Masa sih? Iya, Pak. Ya, Oh, nah, it's okay. Jadi bukan sama saya, soalnya kan beda-beda ya, soalnya beda-beda, terus kadang apa ya, suka pembaliut gitu ya. Kalau kampus ini saya, ini, kampus ini saya ini, suka bingung. Oke. Baik teman-teman semuanya, kita mulai saja. Nah, tujuan apa sih? Tujuan kita mempelajari teknik kompilasi ini. Yang pertama, poin pertama mengetahui peranan konsep ilmu komputer pada perilaku komputer. Ya. Perilaku komputer yaitu algoritma, arsitektur komputer, struktur data maupun penerapan teori bahasa dan otomata. Jadi itu kan ya komputer tidak akan terlepas dari namanya algoritma, itu sudah jelas ya. Dan tidak dapat namanya dari hardware arsitekturnya, terus struktur datanya maupun penerapan teori bahasa otomatanya seperti apa. Ya. Nah, poin kedua itu ada compiler. Nah, compiler di sini merupakan konstruksi inti dari komputer. Nah, compiler ini pada saat si komputer itu mengeksekusi suatu program, nah itu dinamakan sebagai compiler, ya. Nah, sini ada berbandingan materi-materi dari teknik kompilasi, ya. Atau interpreter, bahasa pemrograman, pembuatan compiler dan lain-lain. Ya, mungkin nanti bisa dibaca teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih arti kata dari teknik kompilasi? Nah, teknik itu suatu metode atau cara, ya itu. Terus kompilasi mungkin suatu proses menggabungkan maksudnya, menggabungkan serta menerjemahkan suatu program menjadi bentuk lain.
Jadi misal teman-teman punya suatu program di compiler gitu kan. Compiler itu berarti sudah diterjemahkan gitu ya. Gitu. Itu dalam bentuk yang lain. Misal teman-teman menulis source code coding untuk login. Nah, untuk login terus sama teman-teman di compiler di run itu berarti berbentuk tampilan login seperti kayak gimana. Nah, itu menjadi suatu bentuk lain. Ya. Nah, selanjutnya compile to translate a program with a high level programming language into machine language. Jadi suatu komputer yang tidak terlepas dari bahasa pemrograman. Ya, sebentar. Oke. Selanjutnya, nah, terus ada yang namanya translator, compiler, dan interpreter. Nah, kalau translator, suatu program di mana mengambil input sebuah program yang ditulis pada satu bahasa program, terus language ke bahasa lain, the object on target language, itu sebagai yang dinamakan translator. Ya. Nah, terus sebentar. Terus ada compiler dan interpreter. Jadi teman-teman bisa membedakan translator, compiler, dan interpreter. Gitu ya. Jika source language adalah high level language seperti COBOL, Pascal, Fortran, dan object language adalah low level language atau machine language, maka translator seperti ini disebut compiler. Jadi source language itu yang seperti bahasa pemrograman tingkat tinggi, gitu ya, seperti COBOL, Pascal, Fortran. Itu kan bahasa-bahasa pemrograman yang mungkin lebih bagus untuk meningkatkan algoritma teman-teman semuanya, kayak C++ gitu ya. Itu mungkin itu bahasa tingkat tinggi. Ya. Tuh. Nah, proses perubahan dari source program menjadi objek program melalui suatu translator, yaitu compiler atau interpreter. Meskipun ada pada proses penerjemahan, tetapi fungsi dari interpreter dan compiler adalah sama. Itu ya. Oke, nah selanjutnya ini contoh dari compiler. Ya, di bawah ini ilustrasi sebuah penerjemah. Compiler menerjemahkan source code menjadi objek file. Di objek file itu misalkan udah di .exe gitu ya. Kalau desktop kan ada .exe-nya udah di compiler gitu ya. Misal source program, compiler, terus objek data, terus error message. Jadi error message-nya seperti apa gitu ya. Jadi ini ilustrasi dari sebuah penerjemah compiler dari source code menjadi objek file. Ya. Nah, kenapa sih perlu translator? Ya, mungkin teman-teman kenapa perlu translator? Nah, bagi user yang hanya pengguna, mungkin kata-kata translator adalah membingungkan. Karena mungkin teman-teman bertanya kenapa sih perlu translator, gitu kan? Nah, pertanyaan ini sepertinya akan membingungkan bagi programmer yang membuat program dengan bahasa mesin. Jadi kan kita tidak tahu sih ya translator itu bagi programmer itu seperti apa prosesnya. Gitu. Nah, mungkin ini bisa menjawab ya kenapa perlunya translator. Nah, bahasa mesin adalah bentuk bahasa terendah dari komputer. Ya, misalnya kita dapat berhubungan atau komunikasi langsung dengan bagian-bagian yang ada di dalam komputer seperti bit, register, dan sangat primitif. Ya, jadi komputer kan hanya mengenal bit, register, dan primitif. Nah, bahasa mesin adalah tidak lebih dari urutan bit-bit 0 dan 1. Itu kan kalau bahasa mesin kan hanya mengenal bit ya, 01, 01, 01. Ya. Selanjutnya, instruksi dalam bahasa mesin bisa saja dibentuk menjadi microcode, semacam prosedur dalam bahasa mesin. Nah, jadi mungkin teman-teman semuanya kalau sudah belajar bahasa pemrograman object oriented programming itu ada namanya prosedur. Ya, prosedurnya itu seperti apa? Ya, nanti tinggal manggil prosedurnya itu seperti apa.
Ya, sama saja sih ya konsepnya mah prosedur. Tuh. Ini latar belakang mungkin kenapa perlu dilakukannya translator. Nah, mungkin ini jadi sebuah ini nggak usah lah, ini malah lanjut aja ya. Nah, di bawah ini ilustrasi mengenai bit-bit yang dikenal oleh komputer dalam mengerjakan sesuatu. Ya. Bit kan 0101 ya. Jadi dari magnetic disk ya. Dari ke kanan ya, without magnetic tape. Jadi si komputer hanya mengenal 0101. Ini salah satu contoh ilustrasi yang bisa di Nah, ini bit ya, ini a bit is 8 binary digit or ya, jadi sebuah ya, jadi masih tahu, ingat nggak teman-teman 01001 nih bit ini ya. Oke. Ya, nah, ini sebagai ilustrasi bit in memory. Jadi ada sebuah ilustrasi di mana komputer mengenal bitnya. Ya. Nah, selanjutnya bahasa tingkat tinggi. Nah, kenapa sih perlu menggunakan pemrograman bahasa tingkat tinggi gitu ya? Itu. Ya. Bahasa tingkat tinggi. Nah, seperti yang dibilang tadi, bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, C++, Fortran dan lain-lain. Seperti bahasa tingkat tinggi ya. Nah, bahasa tingkat tinggi adalah bahasa yang lebih dikenal oleh manusia. Artinya lebih familiar atau lebih statement yang digunakan menggunakan bahasa yang dipakai oleh manusia. Gitu ya. Jadi lebih manusiawi gitulah ya. Nah, memberikan fasilitas yang lebih banyak seperti struktur kontrol program yang terstruktur, memiliki blok-blok serta prosedur dan fungsi-fungsi. Ya, kontrol struktur seperti ya, di kondisi, mungkin teman-teman sudah pada tahu mungkin ya kondisi itu apa, if then else ya. Nah, jika tidak A berarti B, jika tidak B berarti C, else dan lain-lain. Nah, terus selanjutnya perulangan for atau while do. Nah, mungkin kita review teman-teman, kalau biasa menggunakan looping pakai yang mana? Pakai for. Pakai for gitu ya. Jadi enakan pakai for. Ya. Oke, terus selanjutnya ada struktur blok. Struktur blok begin, end, kurung kurawal, buka, kurung kurawal, tutup. Ya, jadi strukturnya lebih lebih enak gitu ya, lebih enak dimengerti oleh bahasa manusia sendiri. Nah, selanjutnya program mudah untuk dikoreksi dan diperbaiki. Nah, jadi kalau ada deban itu kan sudah kelihatan gitu ya, merahnya di line berapa, oh salahnya ini gitu ya. Terutama kalau masalah biasanya orang-orang kelewat itu kalau dalam bahasa titik koma gitu kan, titik koma kadang koma gitu ya. Nah, bahasa pemrograman sekarang kan sudah lebih enak gitu ya, melihat errornya itu di sebelah mana.
Oke, selanjutnya tidak tergantung pada salah satu jenis mesin komputer. Nah, artinya program yang baik itu program yang bisa digunakan di berbagai platform. Artinya di berbagai platform di sini maksudnya di berbagai sistem operasi. Ya. Pernah nggak teman-teman mendapatkan satu program yang tidak support di misalnya di Windows? Ya, program itu hanya support di Linux, ya. Pasti ada saja, ya. Nah, kalau ada satu banyak program yang saya temui itu, kalau dia web browsernya itu harus di Internet Explorer atau pakai Firefox yang jadul banget. Itu kenapa harus pakai seperti itu. Pakai Chrome atau Firefox terbaru itu dia pada nggak mau, gitu ya. Jadi itu mungkin kurang apa ya? Bukan kurang bagus ya, jadi kurang oke lah gitu ya, karena dia hanya bisa dipakai oleh satu platform saja misalnya gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya bahasa tingkat tinggi biasanya masih membutuhkan translator. Gitu ya. Ini bahasan 5 poin dari bahasa tingkat tinggi. Oleh karena itu, bahasa tingkat tinggi dalam bahasa mesin maka dibutuhkan suatu untuk penerjemah agar mesin komputer mengerti apa yang diinginkan oleh manusia. Nah, itu gimana kita sebagai yang source code-nya bikin aplikasinya atau bikin programnya seperti apa gitu ya. Nah, komputer kan hanya menjalankan source code yang kita bikin gitu ya. Penerjemahan statement bahasa tingkat tinggi ke dalam bahasa tingkat rendah dapat dibedakan menjadi dua, melalui interpreter atau compiler dan fungsinya ya adalah sama, yaitu penerjemah. Ya, di interpreter atau compiler fungsinya sama ya, sebagai penerjemah. Nah, di sini ada jenis-jenis translator atau assembler. Nah, beberapa jenis translator untuk menerjemahkan agar dikenal oleh mesin, diantaranya itu bahasa assembler. Source code dalam bahasa assembler, object code adalah bahasa mesin. Ya, bisa jadi misal .asm assembler terus .exe gitu ya, sudah di exe-kan kalau misal desktop gitu ya. Exe-nya kan kalau desktop. Nah, pertama assembler, yang kedua compiler. Nah, di sini source code adalah bahasa tingkat tinggi, object code adalah bahasa mesin atau assembler. Source code dan data diproses berbeda. Artinya di sini compiler mempunyai alurnya tersendiri, ya, di mana source code-nya itu sebagai bahasa tingkat tinggi, terus ke compiler, object code-nya bahasa mesin, terus bahasa mesin di-execute ya, dan datanya masuk, terus hasilnya mengeluarkan hasil. Tuh. Jadi compiler ini agak lumayan rumit juga ya. Oke. Terus interpreter. Ya, nah, interpreter tidak menghasilkan bentuk objek code, tetapi hasil translasinya hanya dalam bentuk internal, di mana program induk harus selalu ada berbeda-beda dengan compiler. Ini salah satu ilustrasi dari interpreter, ya. Source code, data, translator, dan hasil. Nah, pembuatan compiler yang bagus adalah yang dapat bekerja dengan baik pada mesin komputer dan tidak membutuhkan proses yang lama.
DOS, terus berbalik ke Windows gitu kan ya. Terus ya ke Windows dan sampai sekarang ya. Jadi dari dulu kan komputer menggunakan bahasa DOS. Ya. Nah, mungkin sampai sini nih teman-teman pengenalan mengenai tentang teknik kompilasi. Ya, mungkin minggu depan kita akan bahas. Nanti kan seperti pada sebelumnya nanti ada hitung-hitungannya ya, seperti pada teori bahasa automata sebelumnya. Ya. Nah, jadi dibaca-baca lagi teman-teman semuanya ya, itunya materinya yang sudah saya upload di e-learning juga ya. Itu. Jadi intinya lanjutan dari teori bahasa automata ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira teman-teman semuanya nih? Ini tidak ada perkuliahan kan hari ini kan? Tadi siang aja kan? Tidak ada, Pak. Iya, Pak. Aja ya. Oke, teman-teman. Nah, kita ada yang ditanyakan nggak nih? Nah, kalau tidak ada, saya soalnya masih di luar ini, jadi tidak apa-apa lah. Oke, mulai kerjanya jam 19.00. Ya, teman-teman, kalau mau dibaca-baca lagi, materinya sudah saya upload di e-learning. Ya, teman-teman semuanya. Tuh, mau baca lagi, mangga silakan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke saya atau di grup boleh. Ya, sambil baca-baca lagi, mungkin teman-teman semua teknik teori bahasa automata. Ini akan dilanjut. Nanti ada banyak perhitungan-perhitungan seperti teori bahasa automata yang teman-teman dapat di perkuliahan semester sebelumnya. Ya, baik teman-teman semuanya, mungkin saya cukupkan sekian. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya, mohon maaf. Ya, saya mungkin kalau ada kerjaan mungkin saya sering di reschedule ya teman-teman semuanya ya, ingetin aja jadwalnya gitu ya. Kalau dikabar aja di grup nanti gitu ya. Gitu. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasinya yang sudah join, yang tidak join juga tidak apa-apa ya. Yang penting tadi teman-teman sudah absen terlebih dahulu pada pagi tadi. Baik, mungkin segitu teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat selalu. Jaga kesehatan masing-masing teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ya, kalau ketemu saya di jalan silahkan sapa dan tegur ya, jangan malu-malu gitu ya. Itu teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Senin depan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan ya teman-teman. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih.